Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami. Sebentar kami akan belajar, Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Ayat firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Efesus 6 ayat 1-9 dan Kolose 3 ayat 23. Efesus 6 ayat 1-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur, kita bisa lagi datang, jadi kita bisa lagi berkumpul biarpun lewat sosial media. Dan pagi hari ini juga kita telah membaca suatu firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 5-11 dan satunya Kolose 3 ayat 23. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Gloria Eka yang telah memimpin kita lewat doa pembukaan serta pembacaan firman Tuhan. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menerima pelajaran pagi hari ini. Dan juga saya menasehatkan juga lewat video ini, tetaplah jaga perkataan kalian dan hargailah orang yang lebih tua daripada kalian ya. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi kita telah baca dan telah kita dengar, dan saya mengambil judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu lakukanlah dengan segenap hati dan ubahlah persepsi kalian. Nats pagi hari ini saya mengambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Anak-anakku dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu kisah atau cerita tentang firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah bekerja di tempat kerja saat ini selama dari 5 atau 10 tahun, bahkan lebih. Banyak orang berkomentar atau menyindir, awet ya, Anda mengiyakan, tapi dalam hati Anda mulai berpikir, rasanya saya memang sudah terlalu lama di sini. Saya ingin meraih yang lebih baik yang tak saya dapatkan di sini. Tapi saya juga menikmati pekerjaan di tempat ini. Tidak ada salah dengan pekerjaan lama di satu tempat. Bahkan pekerjaan di situ tempat dari muda hingga pensiun. Meski renungan kemarin menyarankan untuk pindah kerja di masa puncak, tapi bukan berarti semua orang terus bekerja di satu tempat adalah orang yang anti perubahan, menyia-nyiakan potensi terbaiknya, dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah jika kita sebenarnya sudah jenuh bekerja di tempat yang sama,
tapi kita enggan pindah karena terlanjur nyaman dan takut berubah. Pekerjaan seperti ini biasanya tak produktif, bahkan memberi pengaruh negatif yang sekitarnya. Sebenarnya, pindah bekerja seperti itu biasanya tak produktif, bahkan memberi pengaruh negatif dan sekitarnya. Sebenarnya pindah kerja bukan satu-satunya cara membangunkan kembali semangat kerja. Ada hal lagi yang bisa dilakukan, yaitu ubah persepsi Anda dalam bekerja. Ketika mulai bekerja di situ tempat, kebanyakan orang punya tujuan yang berpusat ke diri sendiri. Contoh, ingin mengembangkan potensi diri, ingin mendapatkan gaji atau fasilitas yang baik untuk dirinya, ingin meningkatkan keterampilan diri, aktualisasi diri, dan sebagainya. Sekarang coba ubah persepsi itu. Lihatlah bahwa yang Anda lakukan di tempat kerja juga membantu orang lain. Lalu fokuslah ke situ, maknai pekerjaan sebagai kesempatan melayani orang lain. Sehingga pekerjaan pun tak lagi sekedar mencari nafkah atau mengembangkan potensi, tapi juga sarana melayani sesama dan Tuhan. Efesus 6 ayat 7 menasihatkan para pekerja, atau di masa itu adalah para budak, agar melayani tuannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Janganlah bekerja dengan fokus melayani orang lain. Apabila melayani Tuhan, jujur saja, banyak kita masih melayani diri sendiri. Tak heran kita pun mudah dilandai ketidakpuasan. Hari ini coba ubah paradigma Anda dalam bekerja. Lihat manfaat pekerjaan Anda bagi orang lain dan bagaimana pekerjaan itu melayani Tuhan. Bukan dengan fokus seperti itu akan membuat pekerjaan lebih terasa bernilai. Ketika kita mendayung untuk orang lain ke satu tempat, kita pun akan ikut tiba di sana. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan mengubah persepsi. Kita tadi telah mendengarkan kisah dan cerita tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang pekerjaan. Saya tahu kalian belum sampai di situ, tapi saya mengajarkan anak-anakku sekalian, pada suatu saat kalian akan sudah besar, sudah dapat pekerjaan dan penghasilan yang tetap, nikmatilah pekerjaan itu, dan lewat pekerjaan itu juga suatu saat kalian bisa dan juga bisa melayani orang lain. Jangan anggap pekerjaan itu sebagai beban bagi anak-anakku. Contohnya kalau sekecil aja pekerjaan yang kalian lakukan, seperti kalian bekerja disuruh orang tua untuk menyapu, mencuci piring, membersihkan tempat tidur dan sebagainya, itu kalian sudah melayani Tuhan. Jangan memandang orang, tetapi anggaplah pekerjaan apa yang kalian pegang atau yang tanggung jawab itu sebagai melayani Tuhan. Karena suatu pekerjaan itu juga kita bisa melayani. Jangan melayani diri sendiri. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani sesama. Nah, jadi anak-anakku sekalian, lakukanlah apa yang kalian lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tetaplah melayani sesama, karena Tuhan juga melayani kita juga. Yang kedua, belajar bagaimana kita harus menghargai apa yang kita dapat. Jangan menyia-nyiakan potensi yang kalian miliki, dan jangan menyia-nyiakan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian. Yang kemarin kita belajar bagaimana kalian jangan malu untuk mengeluarkan kreativitas kalian. Jangan minder dengan diri sendiri, tetapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anakku sekalian. Dan sekali lagi saya katakan, anak-anakku, jagalah perkataan dan sikap kalian ya dengan orang lain. Yang karena lewat itu juga kita bisa juga melayani. Ya, oke.
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kalian dan memberikan anugerah bagi kalian dan tetap semangat untuk menjalani hidup kalian dan pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pagi ini dan siap untuk menerima materi yang diberikan oleh guru-guru, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kami lagi untuk merenungkan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan pahami, serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu kelas 7 ya Bapa, dan kami serahkan aktivitas kami juga pada pagi hari ini untuk menerima semua materi-materi yang diberikan oleh guru-guru lain ya Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan, dan berikan kami hikmat dan anugerah daripada diri-Mu ya Tuhan. Serta ya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan anugerah kasih-Mu bagi anak-anak-Mu kelas 7 ya Bapa. Dan biarlah mereka tetap semangat untuk menerima pelajaran-pelajaran pada pagi hari ini ya Bapa. Karena di Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami tidak lupa ya Tuhan, kami terus mendoakan bagi guru-guru kami, berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan anugerah kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu memberikan kami ilmu dan pelajaran lewat sosial media ini ya Tuhan. Biarpun kami tidak bisa bertemu bertatap muka, tapi lewat sosial media ini juga bisa menjadi berkat bagi kami dan menjadi kami semangat untuk menerima materi ya Bapa. Karena itu kuasai kami dan kuasai semua ya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena itu berkati guru-guru kami, berikan berkat dan anugerah kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi kota kami, kota Makassar, dan semua negara-negara lain ya Tuhan. Engkau akan memberkati alam ini ya Tuhan. Terus Engkau memberkati, pulihkan ya Bapa, kami mohon kepadamu. Dan bisa kami menjalankan aktivitas dan bersekolah kembali ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi ya Bapa, pagi hari ini kami serahkan perjalanan kami dan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik kepada kami, dan kami serahkan doa kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Haleluya. Amin. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.